semua, kembali lagi dengan keluarga Fitri. Bunga. Apa kabar kalian semua? Dalam keadaan sehat kah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa stay healthy ya guys. Jadi itu penting sekali walaupun sudah dibuka semuanya. Kembali lagi dengan keluarga Fitri kali ini. Dan jangan lupa sebelumnya guys, loncengnya di klik ya. Dan like, komentar positif, selalu komentar positif, no bully, dan share jika bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini saya mau panen sesuatu. Kalau yang lagi trending itu sekarang tuh panen buah ya guys. Aku juga nanti ada panen buah, tapi kali ini bukan panen buah gitu. Tapi aku kali ini panen bon. Panen bon untuk diberikan ke kantor pajak ya. Jadi supaya kalian tahu bahwa kalau kalian orang Indonesia yang mungkin punya mimpi untuk ke Jerman dan mimpi untuk bekerja di Jerman atau punya mimpi untuk punya usaha di Jerman, please siapapun yang bermimpi ingin tinggal di negara orang harus mempelajari dulu segala hal tentang birokrasi, kultur dari negara yang kita ingin ingin kita datangi atau ingin itu adalah impian kita gitu ya. Jadi supaya kita tidak kaget. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara yang sebenarnya paling enak untuk kita berbisnis, untuk kita bekerja. Di Indonesia kalau kita rajin, kita punya ide yang brilian, ide apapun, kita mau memulai dari nol. Karena saya punya salon ini, saya tidak minta sepeser pun, 0,0% saya tidak minta dari suami saya. Saya bekerja sendiri, saya banting tulang sendiri, saya cari uang sendiri dari bekerja bersih-bersih. Saya bangun ini dari nol gitu. Jadi kalau kalian yang tinggal di Indonesia, coba kalian punya ide, kembangkan apa yang harus kalian lakukan. Karena kenapa? Saya kasih tahu sama kalian, di Jerman kalau kalian punya usaha, kalian harus benar-benar melaporkan pajak. Jadi ini adalah bon. Ini saya mau panen bon. Ya, jadi kalau kalian ya lihat ya, nih ya. Ini adalah bon panen. Terus supaya kalian mau tahu, ini adalah kwitung, ya, ini adalah bayar untuk saya bayar salon saya. Jadi kalau kalian lihat tuh, nih ya, pembayaran salon saya itu sekitar segini. 478 euro. 480 euro itu bayar salon, bayar tempat doang. Ntar saya tulis ya, 470 itu berapa. Kalian bayangin, itu tuh kalau saya nggak berdoanya kuat, saya nggak tahu dapat klien dari mana guys. Jadi itulah yang namanya kita menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta, itu ya berserah diri gitu ya. Kita semuanya menyerahkan, meminta kepada Sang Maha Pencipta. Kita nggak tahu ini kayak gini-gini, ini susah. Punya usaha kayak gini itu susah. 470 itu untuk bayar tempatnya doang. Kemudian saya kasih lihat ke kalian ya, ini adalah panen bon. Ini panen semua ini ya. Ini harus saya laporkan ke kantor pajak. Jadi saya kalau belanja sesuatu yang berhubungan dengan salon saya ya, itu tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena itu harus dilaporkan setahun sekali kepada kantor pajak. Ini bon, panen bon guys. Ini jadi satu plastik kayak gini itu adalah 1 bulan. Ya, jadi saya punya berapa banyak plastik itu untuk adalah 12 bulan, berarti 12 plastik. Atau biasanya saya pakai ini. Atau saya biasa kalau sudah jadi, semuanya sudah jadi ya, biasanya saya langsung klip di sini. Gitu. Ya, ini adalah untuk kantor laporan pajak ya. Sorry guys. Ya, jadi ini seperti ini. Ya. Ya. Nah, saya kasih tahu sama kalian. Jadi kalau di Jerman, kalian punya usaha di Jerman, 1 bulan kalian kalau punya usaha di Jerman itu kalian itu penghasilan 430 neto, bukan bruto, penghasilan gaji bersihnya 430
itu adalah basis di mana kalian tidak dikenakan biaya pajak. Tapi kalau entar saya tulis ya 430 itu berapa. Tapi kalau 440, 450, selamat datang, kalian harus membayar pajak. Jadi kalian tidak bisa mengumpat-ngumpatkan penghasilan kalian ke dalam saku, ya. Itu tergantung dari kalian sendiri, gitu. Jadi kalau kalian ingin bermain curang, ya orang Indonesia kan kebanyakan mainnya curang kan. Nah, disinilah kejujuran itu diajarkan di dalam kehidupan kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita penghasilannya 440, kita harus bayar pajak. Bayarnya pajak itu berapa? Itu semua tergantung dari kantor pajak. Jadi setiap kita melaporkan setahun, kalau saya setahun sekali karena saya adalah pekerja pembisnis bebas. Jadi saya bidangnya cuma kecantikan, tapi saya tidak menjual produk gitu. Kalau saya menjual produk sih nggak masalah juga, cuma ya itu dia, itu harus dipisahkan. Susah saya jelasin ke kalian, tapi intinya adalah kali ini karena saya panen bon ini ya, panen bon untuk pajak gitu. Jadi saya kasih tahu ke kalian bahwa saya itu punya usaha itu harus bayar pajak setiap tahun sekali. Jadi kalau kalian penghasilan lebih dari 430 dalam sebulan, 430 euro ya dalam sebulan, kalian harus membayar pajak. Dan itu biasanya pajaknya itu dikenakan setiap kita sudah memberikan atau melaporkan pajak setahun sekali gitu. Jadi biasanya kita dapat laporan dari kantor pajak tuh berapa gitu. Dan di sini tuh sistem perpajakannya tuh jelas, nggak main curang, nggak ada main curang di sini, jelas. Karena kenapa? Kita yang punya usaha pun juga dapat laporan pajaknya itu, misalnya contohnya bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, kita laporkan. Nanti kantor pajak akan memberikan surat kepada kita bayar apa. Tapi kalau kita jelas dalam sebulan hanya 430 euro saja penghasilannya, selama 12 bulan dalam 1 tahun, ya kita nggak akan dikenakan gitu. Mungkin dalam sebulan sekali kita, atau dalam setahun 2 kali mungkin kita penghasilannya 440. Nah itu dia, pokoknya intinya jangan melebihi 430 euro saja gitu ya. Kalau saya kan penghasilannya lebih gitu ya, jadi jauh gitu, jadi harus bayar pajak, paling nggak tuh harus bayar pajak gitu. Nah cuma karena tahun ini memang apes banget, kita ada corona, kalian bayangin saya nggak kerja gitu, jadi ya saya nggak ada penghasilan kan gitu ya. Jadi saya nggak bisa membayar pajak gitu pastinya gitu. Walaupun saya mendapatkan bantuan. Jadi kalau kalian yang lagi panen buah, enak banget. Saya tuh kalau ngeliat kalian panen buah itu aduh amazing banget, saya jadi kepingin banget gitu. Sedangkan saya nggak bisa panen buah, tapi saya panen bon ini harus saya laporkan ke kantor pajak gitu ya. Enak banget ya, kalian bisa laporkan. Saya boro-boro panen buah nggak bisa, ampun. Jadi kalau kalian berpikir saya punya usaha salon, wow, family bunga, family 3 ya, keluarga Bitri di Jerman kaya raya. Sorry, di Jerman tuh nggak bisa kaya guys, apalagi suami saya tuh penghasilannya pas-pasan gitu. Jadi ya nggak bisa. Tapi kita harus mensyukuri hidup kita apapun itu. Jadi kalau kalian lihat saya punya usaha salon, saya bisa punya uang dan sebagainya, jangan pernah berada di otak kalian saya itu banyak uang. Karena kenapa? Beda. Sekarang saya tanya sama kalian coba kerja cukur rambut, potong rambut, atau kerja kalian punya usaha sendiri di rumah, bikin masker atau apapun, kalian penghasilannya 10 juta, 5 juta, pernahkah dilaporkan pajak di Indonesia? Kan nggak mungkin lah. Itu kan di Indonesia itu seperti itu kan masih terlalu kecil, gaji seperti itu, penghasilan seperti itu, betul gak gitu kan? Nah kalau kalian punya usaha di Indonesia kan kalian bisa 10 juta, bisa 7 juta, itu kan bisa kalian gunakan sendiri ya kan? Tapi kalau kalian tinggal di sini di Jerman, bangun guys gitu ya, bangunlah semuanya bahwa no, not easy, nggak mudah. Belanda itu susah, di Inggris itu susah. Jadi negara wilayah Eropa, Jepang apalagi pajaknya tuh gitu ya, sama-sama ribet gitu. Cuma kalau kita ngerti, kita lakukan, disiplin, tahu, ngerti, pokoknya semua tahu, ngerti,
jangan sok tahu gitu ya, gitu. Kita akan paham bahwa oh seperti itu ya gitu. Jadi kalau saya misalnya waktu pertama-tama buka usaha itu, saya benar-benar ini, saya kan kerja bersih-bersih 2 tempat. Saya baru buka usaha, saya pikir ya udahlah kerja 2 tempat, saya punya usaha, saya bayarlah ke uang kerja bersih-bersih untuk tempat usaha. Saya dikenain triple double 3 kali pajak guys. Saya waktu saya buka bulan Agustus tahun 2017, saya tuh masih kerja bersih-bersih selama 3 bulan. Jadi tahun 2017 itu selama 3 bulan saya masih kerja bersih, kan saya kerja bersih-bersihnya itu hampir 2 tahun 3 tahun itu tuh. Gitu. Jadi saya tuh ngumpulin uang gitu, terus pas saya buka ini masih kerja bersih-bersih, saya pikir nggak kena pajak gitu kan. Ternyata tuh kena pajak, padahal saya itu yang kerja bersih-bersih 2 tempat itu saya sudah dikenakan pajak. Kerja yang bersih-bersih saja yang pertama sudah diturunin pajaknya jauh sekali, besar sekali. Yang kedua saya dikenakan lagi besar sekali. Terus pas akhir tahun 2017 Desember saya harus bayar pajak lagi 5.000 euro. Padahal saya baru buka, saya kan ini belum ada klien. Saya baru bener-bener ada klien full itu 3 bulan setelah itu. Berarti Agustus, September, Oktober itu saya kosong. Nah sedangkan saya 3 bulan itu tuh masih kerja bersih-bersih di tempat yang lama gitu. Padahal saya kena pajak juga di tempat itu. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan berpikir kalian tuh ngelihat orang-orang Indonesia yang punya usaha, kerja jadi babu di Jerman, kerja jadi babu ya, bersih-bersih di Jerman itu gajinya gede guys. Salah. No. Kalian kerja bersih-bersih di sini 2 jam, itu adalah 2 jam dalam 2 jam setiap seminggu 5 kali atau 3 jam 3 kali dalam seminggu. Berarti sebulan itu tinggal dikalikan. Di sini tuh ada batasnya. Kerja di sini mini job sampai 450, kerja bersih-bersih bukan punya usaha ya. Kerja yang bersih-bersih itu 450 euro. Kalian tidak dikenakan pajak. Tapi kalau kalian yang usaha kalian gajinya itu lebih dari 450, anggap aja 460, anggap aja 460, kalian dikenakan pajak. Pajaknya tinggi, bisa kena 150, 160, tergantung, bisa kena 200. Jadi kalian bayangin, kalian kerja 450 euro, dipotong pajak hampir 200 atau 150 euro, dan kalian kerja itu hanya untuk bayar pajak. Rugi nggak? Rugi. Jangan bayangin, wah keluarga Bitri di Jerman, wah kaya raya, pret. Kalau kalian lihat video-video saya punya suami bule juga nggak punya apa-apa, gitu. Saya juga nggak punya apa-apa, makanya kalau saya punya apa-apa saya udah nggak perlu kerja, nggak perlu. Paling saya juga punya usaha kayak gini tuh untuk fun doang. Ya, saya benar-benar bekerja keras. Jadi kalian yang ingin bermimpi punya impian tinggal di negara luar, please wake up, bangun, supaya kalian harus tahu bahwa hidup di negara orang di Eropa tuh berat sekali, sangat berat gitu. Tapi kalian harus bermimpi gitu. Kalau saya kan dulu mimpinya pengen kawin sama orang Jepang gitu. Jadi ya saya sudah ngerti gitu, kalau tinggal di negara orang tuh pasti resikonya tuh seperti apa, saya pasti tahu. Oke guys, jadi kali ini saya panen buah, bukan panen buah, tapi panen bon, ya. Panen bonnya untuk apa? Untuk laporan pajak seperti ini guys ya. Jadi kalian yang supaya tahu, ini adalah panen bon. Saya benar-benar lagi harus capek mengerjakan panen bon ini untuk dilaporkan ke kantor pajak. Sampai akhir bulan Juli saya diberikan kesempatan, tapi saya sudah kerjakan sih. Saya sudah kerjakan, ini hanya saya mau ngecek aja gitu ya. Gitu. Jadi jangan lupa guys, loncengnya subscribe loncengnya diklik, jangan lupa ya yang lupa tolong diklik supaya video-video saya yang berikutnya kalian bisa tahu gitu ya. Dan like, jangan lupa like juga karena like itu sangat penting ya. Dan share jika bermanfaat, komentar yang begitu positif, no bully, biasakan no bully. Kita harus selalu berkomentar selalu yang positif mengenai siapapun, kecuali yang jelek-jelek. Kalau misalnya ada video yang jelek, tidak perlu ditonton, tidak perlu dislike,
Tidak perlu dikomentarin hal-hal yang buruk. Kalau memang kita tidak suka dengan seseorang, kita tidak suka dengan suatu produk atau treatment atau atau apapun itu kan kita tidak perlu beli. Bahkan itu pun juga seperti itu, tidak perlu kita lihat. Okay, so enjoy for today. So have a nice day and cheers guys. See you again. Bye bye. Jangan lupa bersyukur every day, every time, every minute, every hours. Love you all.